Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmatnya, anugerahnya serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Betapa banyak orang yang ada di rumah sakit yang hari ini yang harus membeli oksigen, tapi kita dengan gratis menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan kita, pengikut kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian ini tidak lain hanyalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Artinya Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Tentunya amal soleh ataupun amalan-amalan yang kita lakukan harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Keutamaan untuk mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap seorang muslim. Dia harus memiliki ilmu agar bisa melaksanakan segala amal-amal ibadah lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya sebagai seorang muslim harus belajar, merenung, dan berfikir. Allah mewanti-wanti agar umat Islam menjauhi kebodohan, agar tidak tersesat. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan bahwasannya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Artinya, semua ini adalah perintah ataupun pengingat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita harus memiliki ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwasannya kita harus belajar, kita harus bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk bisa berkarya, untuk bisa memahami kehidupan ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Seandainya hidup kita di dunia ini biasa-biasa saja atau tidak ada manfaatnya, maka sia-sialah hidup kita. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya, "Idza amata ibnu Adam inqata'u amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu."
Artinya jika meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.